Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat, setiap hembusan nafas kita ada nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Semoga Allah membimbing kita dan menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dengan segala kekurangan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sampailah kita ke hadis ke-35. Artinya 7 pertemuan lagi kita akan menghatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah berikan panjang umur, keikhlasan dan istiqamah buat kita semua hadir dan mengikuti kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qal, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Semoga sabda Nabi Muhammad ini kita dengar dengan telinga kita, kita resapi dan tangkap dengan hati kita, ya. Kata Rasulullah, la tahasadu, wahai umatku, janganlah kalian saling iri, saling dengki. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling meninggalkan, saling tidak mau bertemu. Wala bai'a ba'dukum wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jualan saudara kalian. Nanti saya akan jelaskan maknanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak menzalimi. Wala yakdzibuhu, tidak berbohong padanya. Wala yahqiruhu, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan kata Rasulullah di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, beliau sembari menunjukkan dengan jarinya ke arah dadanya. Takwa itu di sini. Kurang lebih 3 kali beliau mengatakan takwa itu di sini. 1, 2, 3. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqirahu akhahul muslim, an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram,
Muslim yang satu di atas muslim yang lain, semuanya haram. Darahnya, nyawanya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan harga dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Indah sekali Islam itu. Indah sekali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan hadis ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, aman hidup ini, indah, bahagia, berkah. Bagaimana tidak? Saya akan ulangi lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, wahai umatku, jangan saling iri, jangan saling menipu, jangan saling benci, jangan saling meninggalkan, berpaling. Jangan salah satu di antara kalian menjual barang di atas jualan saudaranya. Dan jadilah saudara, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu adalah saudara di atas untuk muslim yang lain. Tidak menzalimi, tidak membohongi, tidak merendahkan. Ketakwaan itu di sini, kata Rasulullah. Bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah dosa seorang muslim an yahqirahu akhahul muslim, an yahqira akhahul muslim, karena dia merendahkan atau saat dia merendahkan saudaranya. Kullul muslim 'alal muslim haram. Muslim yang satu di atas muslim yang lain haram. Apanya yang haram? Nyawanya, hartanya, dan harga dirinya. Begitu kurang lebih terjemah dari hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan coba jelaskan dengan singkat karena banyak sekali pesan Nabi Muhammad. Ya, yang pada intinya inilah kunci rahasia agar persaudaraan itu terus terjalin, agar persaudaraan itu ukhuwah di antara kita kaum muslimin dan muslimat itu bisa terjalin. Kalau sudah terjalin, musuh pun takut. Kalau sudah saling bersaudara, nggak saling mendolimi, insya Allah kita menjadi umat yang kuat, umat yang kuat. Saya akan coba menjelaskan satu-satu dengan singkat saja. Kata Rasulullah, pesan yang pertama, jangan saling iri. Jangan saling iri. Itu apa sih? Iri itu tidak suka saudaranya dapat nikmat, dan dia berharap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang. Baik hilangnya untuk dia atau hilang kemana saja, yang penting hilang. Itu namanya iri. Tamanni zawalin ni'mati min akhih. Ya, mengharapkan hilangnya nikmat dari saudara. Saudaranya baru beli motor, panas dia. Tetangganya beli, habis itu dia semoga aja kemalingan. Ya Allah, kotor banget hati orang itu ya. Tapi jangan dikira yang begitu itu tidak sedikit, yang tidak suka kalau orang lain senang. Na'udzubillahi min dzalik. Saya singkat dengan satu statement dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Buruknya hasad itu di mana sih? Buruknya, jeleknya hasad itu di mana? Tidak bagusnya itu di mana? Begini, orang yang hasad itu, kata beliau, seakan berkata walaupun tidak berkata, seakan dia mengatakan Allah itu salah kirim nikmat. Itu makna orang hasad. Ada orang ngasih mobil, ada orang ngasih rumah,
jabatan, kerjaan, buat tetangganya, buat kenalannya, buat sahabatnya. Kemudian dia nggak suka. Dan dia berharap nikmat itu hilang dari saudaranya itu. Itu tersirat dalam hatinya, Allah salah kirim nikmat. Nggak tepat, Allah itu nggak pas ngasih dia nikmat itu. Itu yang tersirat dari orang yang iri. Dan orang yang iri itu nggak ada bahagianya, habis waktunya, habis energinya, habis pikirannya, dan yang paling mengerikan habis pahalanya. Kata Rasulullah, orang yang hasad itu ya, kama ta'kulun narul hatab, bagaikan api melalap kayu bakar untuk menggugurkan pahala-pahala orang yang hasad itu. Na'udzubillahi min. Bagaimana cara mengobati hasad ini, Ustaz? Banyak caranya, dan mungkin sudah pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan. Yang paling indah yang sering diucapkan oleh orang Palembang adalah la ado bagiannya galo. Gitu ya. La ado bagiannya galo. Jadi kalau ada tetangga dapat pekerjaan atau anaknya keterima di BUMN atau PNS atau sukses, ada dikit iri misalnya, hasad, katakan saja dalam hati itu, lado bagiannya galau. Memang sudah dapat bagiannya semua, nggak pernah ada rizki ketukar, tuh nggak ada. Makanan sudah di mulut, kalau bukan rizki kita muntah. Makanan kalau sudah di mulut, udah dikunyah, kalau bukan rizki kita muntah. Jadi jangan khawatir dengan rizki sampai harus hasad, iri, na'udzubillahi min dzalik. Jangan saling iri, itu nggak bagus. Yang kedua, wala tanajashu. Saya singkat saja ya, wala tanajashu. Najash di sini dalam hadis ini ada dua tafsiran. Yang pertama dikenal dalam ilmu fikih bai' najashi. Apa itu najashi? Gini Pak, prakteknya kurang lebih begini prakteknya. Saya jual barang, misalnya jam tangan. Ketika ada orang nawar, ada orang lagi nawar, Pak berapa jamnya? Saya katakan 1 juta. Kata yang mau beli ini 700 lah Pak. Tahu datang orang ketiga nih. Nah ini orang ketiga ini dalam bahasa fikihnya najashi. Apa dia datang? Oh kalau jam ini mah di tempat sana 2 juta ini Pak, nggak mungkin. Manas-manasin. Niatnya apa? Biar yang beli ketipu. Akhirnya dia beli 1 juta itu nggak nawar. Yang bener Pak 2 juta di sana. Oh berarti 1 juta murah dong. Oh iya di sana itu 2 juta malah lebih buruk dari ini. Oh bagus bener ini. Akhirnya ya sudah Pak, saya nggak jadi nawar Pak, 1 juta saya beli. Nah dapatlah dia, belilah dia 1 juta. Orang yang ketiga tadi itu namanya najashi. Dan haram dia menipu namanya itu. Baik disepakati, ada kesepakatan antara penjual dengan orang ketiga itu, atau memang orang itu seneng aja gitu ngerjain orang, nipu orang. Paham kira-kira? Wala tanajashu, maksudnya jangan saling menipu. Menipu di sini kalau dalam konteks ilmu hukum fikih adalah manas-manasin orang biar beli barang harga murah terjual mahal, atau barang buruk terlihat bagus. Itu namanya najashi. Cuma pertanyaannya Ustadz, kalau terjadi apakah jual belinya sah? Kan haram. Apakah sah? Dan kalau dalam kita belajar ilmu fikih itu, tidak semua yang haram itu batal. Tidak semua yang haram itu batal. Sholat pakai sejadah dari maling boleh nggak? Bapak maling sejadah ya, atau maling jubah orang pakai sholat, boleh nggak? Nggak boleh, haram itu. Tapi sholatnya sah nggak? Sah.
Salatnya rukun dan syaratnya terpenuhi, ya sah. Tapi dia dosa. Itu namanya jual beli sesuatu yang haram tapi sah. Nah, pertanyaannya ini haram sah enggak kira-kira? Orang tadi kebeli begitu ya, tapi dia ditipu gara-gara ada pihak ketiga yang manasin tadi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, jual belinya sah, tetapi pembeli punya hak untuk membatalkan. Namanya disebut dengan khiyar, hak untuk memilih. Begitu dia pulang sampai rumah, aku beli jam murah nian ini, di tempat lain 2 juta, aku beli 1 juta baik. Coba jengok sama temennya, kebetulan memang pakar bidang jam tangan. Apa dia? Ini jam 100.000, nggak kata membeli. Nah, yang bener apa? Iyalah, percaya sama aku. Nah, balik lagi dia ke pasar tadi. Aku udah jadi, aku ditipu. Menurut Imam Malik, dia punya hak untuk membatalkan itu. Paham ya? Kalau mazhab yang lain mengatakan akad jual belinya memang batal. Memang ada sedikit perincian tidak saya sebutkan. Intinya tidak boleh melakukan najasyi tadi itu. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua maknanya adalah menipu secara umum apa saja, nggak hanya harus jual beli. Pokoknya nipu orang, jual barang, KW ngakunya asli, KW 3 ngomongnya KW 1. Itu bohong galau itu. Dan itu diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Jangan saling benci. Saya begini ya. Sebetulnya kalimat ini cukup umum ya, jangan saling benci. Begini. Saya tidak terbayang seorang muslim benci dengan muslim yang lain. Kenapa, Ustaz? Ya gimana saya mau membenci orang yang setiap hari orang itu dalam doa saya dan saya dalam doa dia. Orang muslim yang sholat itu setiap kali dia membaca doa tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku dan kepada seluruh orang-orang yang soleh. Jadi semua orang yang sholat sedunia ini dapat doa saya. Belum lagi doa Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semua orang yang mendapatkan gelar muslimin dan muslimat masuk dalam doa saya. Dan saya masuk dalam doa. Kok bisa benci? Mohon maaf ya, saya ketemu orang di jalan nggak kenal, tapi saya tahu dia muslim. Yang saya auranya berbeda. Ya Allah, ini orang Anda doain terus tiap hari ini orang. Dia nggak tahu aja Anda doain. Begitupun saya merasa orang ini yang selama ini mendoakan saya. Jadi kalimat muslimin muslimat itu bukan kalimat basa-basi. Gitu ya, setiap Jumat kan imam wajib, khatib wajib membaca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat yang hidup dan yang mati. Galau-galaunya. Ketemu di luar berantem dia. Benci. Terus doa tadi ngapain? Paham kira-kira ya? Tidak, sebetulnya hampir tidak logis, tetapi itulah yang terjadi. Kita masih ada benci. Jadi kalau ketemu orang di mana saja dia muslim, subhanallah, ini orang kenal enggak Anda doain terus setiap hari. Begitupun saya juga didoakan dia setiap hari. Itu indahnya umat Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasulullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Muslim yang satu dengan muslim yang satu itu bagaikan bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan, tiang yang satu menguatkan tiang yang lain.
Maka kata Rasulullah, wala tabaghadu, jangan saling benci dan jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan saling enggan bertemu. Ada yang sangat sedih itu sama-sama jamaah sholat. Yang paling sedih kalau orang tidak sholat misalnya, ya wong jahat jadilah memang jahat, ya tidak. Ini sama-sama jamaah sholat di musola yang sama. Kalau saudaranya masuk pintu sini, dia tidak galak pintu sini, dia pintu situ. Kalau ketemu papasan sama ini, pindah dia sana. Dia ngambil soft itu, jingok dulu temennya itu. Apa namanya orangnya tadi? Oh, dia nak sebelah kanan, aku sebelah kiri, baik. Ada Pak? Hadir? Tidak ya. Jangan ya, janganlah, nggak usah ya. Ucapkan assalamualaikum, salam, sudah. Terlalu sempit dunia ini, Pak. Musuh satu saja itu sempit betul, Pak. Satu saja kita punya orang yang kita nggak suka, itu dunia jadi sempit. Bayangkan saya tinggal misalnya di perumahan. Di perumahan itu ada 5 jalan, misalnya ya, perumahan komplek 1, 2, 3, 4, 5 jalan. Saya punya musuh satu, rumahnya di pojok sini, saya rumahnya di pojok sini. Di perumahan biasanya ada musola, ada tempat jual beli, Indomaret lah Pak, jangan jadi iklan lagi nanti. Ada warung lah, kelontongan situ, warung Pak Haji namanya. Gara-gara musuh satu ini Pak, komplek yang luasnya 1 hektar itu rasanya sempit betul. Nak ke warung Pak Haji tuh, jingok dulu, ada nggak dia? Dekati, berangkat ya. Dia ada nunggu dia sampai keluar nih. Mau keluar masjid atau mau keluar rumah, keluar komplek. Aku lihat mana ya, gang sini apa gang sini? Kaget kesini ketemu dia, sini ketemu. Si kok uang 5 gang itu terasa salah gak loh? Aku nak pintu sini, kaget ketemu di gerbang. La haula wala quwwata. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman itu sedikit. Dan itu terjadi sekali. Berapa banyak orang sampai akhirnya tidak saling tegur sapa. Wala tadabaru, kata Rasulullah. Apalagi pengurus masjid. Semoga yang mendengar ini, jika antum semua yang hadir di sini ataupun yang online merupakan jamaah masjid, lebih-lebih secara umum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hari ini ada orang yang kalau kita ketemu lari sana lari sini, rendahkan hati kita, salami dia, ucapkan minta maaf bila perlu minta maaf. Udah enak hidup ini, enteng. Ini udah masjid pintunya 1, keluar masuk situlah musuhnya rajin sholat lagi. Nah, na'udzubillahi min. Kemudian kata Rasulullah, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual, sebagian dari kalian itu menjual jualan saudaranya di atas jualan saudaranya. Apa maksudnya? Kurang lebih begini maksudnya. Saya lagi jualan Pak ya, lagi jualan. Pas lagi jualan, lagi tawar menawar nih, Pak itu ikannya berapa harga ikannya? Pak saya jual 30.000 sekilo. Pak 20.000 aja lah. Tahu-tahu penjual yang lain ngomong, udah Pak beli sama saya aja. Dia jual berapa? 30, ambillah 25 Pak, saya kasih bonus lagi. Nah, ngejual di atas jualan saudaranya, itu namanya itu. Itu haram. Haram. Kira-kira jelas ya? Developer perumahan juga gitu. Ada orang lagi mau beli perumahan misalnya. Berapa Pak perumahan di sini? 300 juta perumahannya. Apa aja Pak fasilitasnya, begini jelaskan. Developer yang lain datang, mahalan, bisa sama saya aja. Tempat saya 300 juta itu 2 lantai. Nah, granit, dia keramik, aku granit. Nah, catnya jotun, itu enggak
yang lain itu. Misalnya ya, seneng wong Jotun denger video ini. Iya. Syukur. Paham ya? Tidak boleh menjual di atas jualan. Dalam riwayat yang lain tidak boleh membeli di atas belian orang lain. Kebalikan ini ya. Saya lagi mau beli jam tangan tadi. Berapa Pak? 1 juta. Udah Pak 900 lah. Boleh. Datang yang ketiga, Pak jangan jual ke dia Pak, jual ke saya aja. Saya bayar 1.100.000. Nah, laju. 1.100.000. Ini namanya ngebeli di atas belian orang, juga haram hukumnya. Subhanallah, sedetil itu Nabi Muhammad mengatur kita. Wajarlah jika dulu yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam itu tidak berdakwah seperti saya, keliling ngaji kitab kuning, enggak. Dia praktekkan ini dalam jual belinya. Ketika orang banyak nipu, dia nggak nipu. Ketika ada orang membeli barang belian orang lain, dia nggak melakukannya. Ketika orang menjual jualan orang lain, dia nggak melakukannya. Akhlak sampai ke pasar. Akhlaknya umat Nabi Muhammad itu sampai di pasar. Wala yabi' ba'dukum bai'a ba'ala bai'i ba'din. Jelas kira-kira ya? Insyaallah. Wala yahqiru wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah wahai hamba-hamba Allah, kita semua jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu itu saudaranya muslim yang lain. Saudaranya muslim yang lain. Sebentar ya, kayaknya ada yang kurang di buku ini. Kan hilang satu kata di sini. Inilah pentingnya kitab itu tidak bisa menggantikan guru. Kitab itu tidak bisa menggantikan. Antum beli buku 1000 kitab baca sendiri, lebih berkah baca satu kitab di depan guru. Seperti ini, hilang satu kata. Hilang satu kata. Ya. Nanti saya jelaskan apa yang hilang di sini. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu itu saudaranya muslim yang lain. Kita ini Pak saudara sebetulnya. Meski kita secara nasab mungkin tidak ada. Tapi begitu antum muslim, antumlah saudara saya. Dan itu sangat terasa nanti ketika ya. Begini misalnya, ini saya kasih contoh ilustrasi saja gampang ya. Kalau kita merantau ke daerah mana gitu ya, ke Sulawesi sana, sampai sana ketemu wong Palembang, jadi sedulur itu Pak. Padahal dia wong Kenten, kita wong Pelaju sini, kenal ida apa ida? Tapi dari mana? Dari Palembang. Palembang nian? Iya, kota iya. Nah, kau nih dulur kita ini. Wong kita luar biasa wong Palembang nih, wong kita galau. Apalagi seagama. Apalagi berangkat ke Amerika, ke sana kita tahu-tahu ada orang muslim. Oh, itu bahagianya luar biasa. Itu al-muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim itu saling bersaudara. Ini apa? Ini kitabnya ya? Coba saya lihat. Ada teks Arabnya enggak? Kata hadisnya kata. Hadis apa ya? Hadisnya yang hilang. Ini ada, ini enggak ada.
Kalimat wala yakhdhuluhu itu enggak di sini. Ya. Baik. Berarti kita ini sebetulnya saudara. Yang Rasulullah harapkan itu begini, Pak. Bapak jualan, ibu jualan, ketemu orang, ya, atau orang mau beli, aura kita itu sedang menghadapi saudara kita yang mau beli. Bukan ini yang target penipuan ini. Ini Cak Jawang ini lisannya bukan lisan orang Palembang nih, habis dia. Kita ke pasar Cinde ke 16 lisannya bukan lisan Palembang, selesai. Harga 10.000 pacak 90.000. Wong Jakarta ini, Jakarta. Ambil. Termasuk kalau di tempat-tempat pariwisata begitu juga, bule datang habis dia. Bule, tahu bule ya? Al-muslim akhul, kita ini saudara. Jadi jangan saling berbuat jahat. Apa konsekuensinya kalau kita sama-sama saudara? La yadhlimuhu, jangan berbuat zalim. Jangan menzalimi saudaranya. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati, jangan sekali-kali ngezalimin orang. Dia akan menjadi zulumat, akan menjadi pembalasan kezaliman nanti di akhirat. Barang siapa yang menzalimi saudaranya, akan datang waktunya dia akan dizalimi. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Zalim itu gimana Ustaz? Ya mukul tanpa sebab, ngomongin aibnya, ya, tidak diperbolehkan. Nah, yang hilang dari buku ini wala yakhdhuluhu. Wala apa? Yakhdhuluhu. Di sini nggak ada. Apa itu wala yakhdhuluhu? Jangan sampai tidak menolong dia di saat dia butuh pertolongan. Jangan cuek. Jangan cuek. Contoh Pak ya, ini cukup viral di barat ya, dan di YouTube. Saya lihatnya di YouTube. Sosial eksperimen. Ada orang muslim gitu ya, perempuan di Amerika berkerudung, tahu-tahu laganya ada satu orang mengganggu dia, berpura-pura ini Pak, pura-pura mengganggu dia, mau ditarik-tarik kerudungnya, lewat lalu lalang, cuek semua Pak. Tapi ada satu orang langsung dia dorong itu orang, ya, ditolonglah perempuan itu. Ketika dia hampir mukul, di stop. Kenapa? Saya ini muslim, kata dia. Saya tidak terima kerudungnya dipermainkan. Itu Pak, ada apa? Ini yang dimaksud. Jangan dicuekin. Ada saudaranya butuh pertolongan, dia diam baik. Biarlah dia nafsu-nafsu baik. Enggak, kekuatan persaudaraan itu muncul. Di Indonesia juga ada itu eksperimen, cacaknya pembantu rumah tangga, gitu ya, pembantu rumah, bosnya makan, wah makan enak macem-macem, pembantunya suruh duduk di bawah, dimarah-marahin macem-macem lah. Datang pembeli yang lain, marah dia, ibu jangan semena-mena ya, meski ibu bosnya ini juga manusia Bu, macem-macem lah. Nah, yang cuek-cuek itu, yang takut lah, yang diem lah, yang cuma ngeliat lah, cuma videoin doang lah, itu termasuk yang yakhdhuluhu. Yang termasuk apa? Yakhdhuluhu. Perhatikan, saya akan bacakan satu hadis dari baginda Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab ini. Sebentar ya. Kata Rasulullah SAW dan riwayat Imam Ahmad, man udzilla indahu mu'min, barang siapa ada seorang mukmin yang direndahkan di depan dia, falam yansurhu, dan dia nggak nolong,
wa huwa yaqdir ala an yansurahu, padahal dia mampu untuk menolong, adzallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, Allah akan hinakan dia nanti di seluruh manusia hari kiamat. Saya ulangi lagi, Pak. Barang siapa ada seorang muslim direndahkan, dihina, disakiti, dizalimi di depan dia, dan dia mampu untuk menolongnya tapi nggak nolong, Allah akan rendahkan dan hinakan dia di depan seluruh manusia di hari kiamat. Ada preman misalnya berbuat zalim dengan saudaranya muslim, entah itu zalimnya malak lah, atau itu mukul lah, atau merendahkan macam-macam, atau dihina fisiknya, kita dengar di depan kita dengar itu, tapi diam aja, padahal dia mampu untuk minimal, jangan woi, jangan, walaupun dia misalkan nggak berani, jangan Pak, kasihan misalnya, tapi dia diam aja, biar aja lah, masing-masing nafsi-nafsi. Kata Allah, orang yang semacam ini adzallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, Allah akan rendahkan dia, hinakan dia nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min. Muslim yang satu itu membela muslim yang lain, tapi dengan cara-cara yang benar, tidak berlebihan juga. Kira-kira paham ya? Ini biasanya di dalam birokrasi nih Pak, terjadi juga nih kadang-kadang di birokrasi itu, maksudnya lagi ngurus apalah ya, lagi ngurus surat-surat, dipersulit, kita dengar nian, dibohongi wong ini, ngomong kita, Pak jangan begitu Pak, ini orang sudah tua, datang dari jauh, macam-macam lah, di rumah sakit ini, mohon maaf sekali, semoga dengar ini, orang sudah sekarat, suruh ngurus BPJS dulu, kaget dulu Pak, diurus dulu BPJS-nya, Pak tolong dulu baik, Pak masuk ke dulu proses, kaget diurus. Bahkan maaf ngomong dengan segala hormat, rumah sakit Caritas lebih islami daripada rumah sakit yang namanya tidak Caritas. Aku nggak sebut namanya Islam nih, ini Islam, ini Islam. Walaupun kalau bisa jangan di situ. Ini ucapan yang ya, jangan salah tafsir, tapi ya ucapan Syekh Muhammad Abduh ketika beliau ke Eropa, beliau katakan ra'aitul islama bila muslimin wa ra'aitul muslimina bila Islam. Aku berangkat ke negaranya orang kafir, kulihat Islam di sana tanpa orang muslim. Saat ku kembali ke negara muslim, kulihat muslim tanpa Islam. Hati-hati jangan salah paham, maksudnya apa? Berangkat ke barak, uang kafir galau, kate beriman, tapi rapih, adil, bersih, pelayanannya profesional, tidak tebang pilih, semuanya terlayani dengan baik. Begitu datang ke muslim, kamu pejabat bukan kaget dulu, ngantri dulu. Begitu pejabat, nah jalur tanpa hambatan, jalan tol. Ini yang dikatakan aku melihat Islam, maksudnya nilai-nilai ajaran Islam tanpa orang muslimnya, yang diamalkan, dilakukan oleh orang-orang, tapi di muslim sendiri, di negara Islam sendiri, sampah, mohon maaf nih, kota Palembang ini termasuk sampahnya banyak betul. Pak Wali Kota dan Pak Kadis kebersihan, perhatikan nih, belum jauh dari kantor wali kota nih, deket nih ya, tidak jarak, nggak lebih dari radius dari 1 kilometer. Ya, mengingatkan, mungkin beliau lupa. Ya. Semoga bisa bersihkan. Paham kira-kira? Wala yakhdhuruhu. Haram itu Pak hukumnya membiarkan saudaranya dizalimin, ditipu orang, ya, dihinakan orang, direndahkan orang, diam baik, pura-pura tak jingok ini, padahal dia mampu untuk melakukan sesuatu. Maka orang itu na'udzubillah akan dihinakan kelak di hari kiamat.
Akhi muslim, akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak menzalimi, tidak juga membiarkan, melainkan membela sesuai dengan kemampuan kita. Yang kemudian wala yahqiruhu, dan tidak merendahkan. Muslim yang satu itu tidak merendahkan yang lain, tidak merendahkan yang lain. Hati-hati Pak, jangan sampai kita termasuk manusia yang merendahkan orang lain lantaran jabatannya, lantaran apa, naudzubillah min dzalik. Karena itu berarti ada kesombongan di dalam hati kita. Wala yahqiru, jangan sampai merendahkan. Nah, wala yakdzibuhu, jangan membohongi, ya, jangan bohong sama saudaranya, jangan juga merendahkan, ya. Wala yakdzibuhu wala yahqiru. Merendahkan tuh gimana, ya? Ya, merendahkan ketika di salah satunya misalnya, kalau yang salam sama dia orang kaya dijawab Waalaikumsalam, oh senyum macam-macam. Begitu yang nyalamin orang biasa, mungkin orang yang nggak terpandang, nggak punya jabatan, kaget baik lah urusan sama dia. Merendahkan orang itu, ya. Dan hati-hati betul, ya, hati-hati betul. Kadang-kadang kita nggak terasa itu ada dalam hati kita. Begitu ada orang yang kaya, yang pejabat tinggi, yang apa, oh kita layani, kita sambut, kita macam-macam. Begitu dia orang yang biasa saja, ya direndahkan, menghinanya, apalagi menghina fisik. Jangan jadi bercandaan, ya. Orang cacat, pincang, naudzubillah, matanya buta misalnya, jadi hinaan. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya yang rendahnya seseorang atau tidaknya rendahnya itu bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari hartanya, tapi at-taqwa. Dan takwa itu tempatnya di sini. Kenapa Rasulullah sebut di sini? Berarti ketakwaan itu sesuatu yang rahasia, sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Maka dari itu tidak ada satu orang pun yang berhak dan layak direndahkan, karena kita nggak pernah tahu hatinya apa. Bisa jadi dia sholatnya biasa-biasa saja, ya, tetapi di malam hari dia bangun dan dia menangis, melakukan sesuatu yang banyak orang alim pun tak mampu melakukannya. Ada orang miskin, rendah, tukang, mohon maaf, pemulung sampah misalnya, keliling-keliling ambil sampah, walaupun agak tetap harus hati-hati. Kadang-kadang yang keliling-keliling ambil sampah juga TV orang sikat habis. Ini saya ngomong yang secara umum, ya. Bisa jadi dia pemulung sampah, dia tukang nyapu di pinggiran jalan, tak dipandang oleh mata kita, nggak ngelirik aja enggak misalnya. Tahu-tahu orang semacam itu menyisihkan sebagian rezekinya. Ya, saya cerita saja. Yayasan kami ketika mau membebaskan pesantren itu, salah satunya ada donatur dari marbot masjid, sudah tua, umurnya kurang lebih 62 tahun. Pak Ustadz sambil gemeteran dia ngasih, Pak Ustadz saya baru gajian, ini saya pengen ngasih Pak Ustadz untuk apa, beli tanah pesantren. Dikasihnya ke saya sambil gemeter tangannya. Saya tanya, Bapak ada pegangan? Ada, insya Allah Pak Ustadz. Gaji Bapak berapa? 1.600.000. Saya buka 1.600.000. Lihat itu, bagaimana mulianya orang ini. Ada buruh kelapa, ya, tukang angkutin kelapa, gaji hariannya 100.000. Datang dia, Pak Ustadz, saya malu mau bantu pesantren. Kenapa malu? Sedikit Pak Ustadz. Jinjuknya pakai amplop, saya buka 100.000, dan itu gaji harian dia ngelembur. Orang semacam itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan pernah ngerendahin siapapun. Bahkan mohon maaf jika kita hari ini melihat orang bertato banyak misalnya, anak pangkah dia misalnya, cukup kita tidak tiru dia, cukup kita tidak menyarankan orang niru dia, cukup kita menasihati dia, tapi jangan pernah merendahkan orang itu. Kita nggak pernah tahu rencana Allah untuk dia. Kita tidak pernah tahu rencana Allah untuk orang-orang semacam dia. Antum tahu sahabat Nabi itu kebanyakan dulunya orang jahat. Abu Bakar itu Umar itu, Sayyidina Umar itu hampir membunuh Rasulullah. Bayangkan itu jahatnya kurang apa. Tapi tahukah kita manusia terbaik setelah Abu Bakar adalah Sayyidina Umar, yang setiap kita menyebut namanya radhiyallahu anhu. Mantan preman, mantan orang yang hampir membunuh Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan, pemimpin perang saat perang Badar, salah satu pemimpin Abu Sufyan, menjadi sahabat Nabi Muhammad, setiap kali menyebut namanya radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid, bayangkan, yang memimpin perang Uhud melawan Rasulullah sampai gigi Rasulullah tanggal, banyak sahabat meninggal. Di akhir kehidupannya menjadi sahabat paling berjasa dalam penyebaran Islam. Artinya apa? Sudah sunnatullah, sudah biasa. Itu banyak orang yang dulunya jahat, Allah berikan hidayah dan menjadi orang baik. Nah, rugilah kita yang telah merendahkan dia. Saat merendahkan, merasa lebih soleh, merasa lebih hebat, tahu-tahu di akhir kehidupannya tidak sebaik di awalnya. Begitupun sebaliknya, ada orang yang kita rendahkan tadi justru Allah berikan hidayah. Lalu gimana Ustadz? Yang betul itu gimana? Ya kita tetap sholat, ya tetap ibadah sama Allah tanpa merendahkan saudara kita yang sekarang mungkin sedang dalam kelalaian dan kesesatannya. Dan yang kedua, nasihati. Salah juga sikap yang begini. Ada juga sikap yang salah begini, Pak. Biarin aja sih, dia minum-minum lah, dia nak betato lah, kaki kita belum tahu nasib dia, kaki mungkin dia jadi orang soleh, betul, tapi bukan dibiarkan. Itu menjadi dakwah kita. Itu tetap dinasehati, akhi, saudaraku, abangku, jangan minum sih, sudah cukup. Gitu, sholat yuk, ngaji yuk. Tetap kita dakwahi, nahi mungkar harus tetap berjalan. Tetapi yang tidak boleh adalah kita merasa lebih baik, lebih tinggi. Kenapa? Karena derajat seseorang di sisi Allah itu distandarisasikan oleh Allah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya kalian, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu di mana? Rasulullah yang menjawab, hahuna, di hati. Dan kita tidak punya kesempatan dan tidak punya kemampuan untuk memeriksa hati orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bihasbi imri'in minasyarri, berdosalah seseorang yang merendahkan saudaranya. Dosa itu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik, dosa. Kullul muslim 'alal muslim haram. Muslim yang satu di atas muslim yang lain haram. Apa yang haram? Nyawanya, hartanya, dan harga dirinya. Artinya kita nggak boleh menghilangkan nyawanya, na'udzubillah, membunuh misalnya, atau melukainya. Nggak boleh ngambil hartanya kecuali jalur yang diridhoi dengan jalur yang benar, dan tidak boleh merendahkan harga dirinya. Mohon maaf, Pak, di sini di dalam kitab ini dikasih contoh salah satu yang diharamkan kita terhadap saudara kita, dan saya tutup dengan itu, bercanda sampai membuat orang marah. Dan ini sering kita, misalnya ya, bercanda HP temennya dihilangkan, disimpan 1 harian, sampai marah-marah, dia nyari sana sini, begitu besoknya diambil, niatnya balik, niatnya bercanda. Tapi hal semacam itu ya telah membuat orang panik. Disebutkan dalam kitab ini
dilarang membuat panik, dilarang membuat ngeprank itu Pak, ngeprank yang sekarang menjadi budaya itu tidak dilarang ya, tidak dilarang. Tetapi yang saya lihat dan fakta di lapangan lebih banyak yang dilarang daripada yang dibolehkan. Nakut-nakutin jadi setan, kuntilanak. Uang lagi tidur, dia pakai pakaian kuntilanak apa macam-macam itu Mas bangun, Mas bangun, mau lari dia kan. Sampai yang begitu dilarang dalam Islam, haram hukumnya. Jangankan manusia Pak, suatu ketika Nabi Muhammad sedang pulang dari perang dan sedang istirahat di jalan, terbangun ketika melihat seekor burung lompat-lompat, seorang burung induk burung, ibunya burung induknya lompat-lompat seperti marah itu. Sampai kemudian Rasulullah SAW tahu ini burung kehilangan anaknya. Begitu ngeliatin kehilangan anaknya, ngelihat sahabat lagi mainin anak burung. Rupanya sahabat ini sempat ngambil dari sangkarnya di mbeknya. Cak saya, sahabat itu manusia, cak gitu inilah dimain-mainkannya. Ibunya marah-marah, ibunya burung emaknya burung. Jingok nah dekatin anakku. Marah-marah dia. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang membuat burung ini kaget dan marah-marah? Sahabat yang itu langsung merasa bersalah. Burung itu Pak, ngagetin burung nggak boleh. Kucing lagi tidur Pak, jangan dibentak. Iseng bener sih perasaan. Ada Bu, kucingnya lagi tidur. Iseng orang itu lewat tepak dia. Bangun. Nggak boleh Pak itu. Ya walaupun haram, tapi walaupun apa? Haram hukum itu. Walaupun haramnya tidak seperti zina, tapi dosa itu nggak boleh Pak. Kucing lagi lelap, lagi main nih. Bangun. Tidak boleh. Tidak boleh. Seneng bener ngagai burung ini kucing. Membuat kaget ya. Saya bacakan hadisnya biar ini laptop ini agak coba. Nah ini ya. Misalkan la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim an yurawwi'a musliman, untuk mengagetkan saudara muslim yang lain. Ngagetin tuh nggak boleh. La ya'khudhu ahadukum 'asa akhihi, janganlah salah satu di antara kalian mengambil tongkat saudaranya la'iban, bercanda, dan serius pengen nyakitin dia. Sendalnya disumputin. Nah, sering nih. Sandalnya disumput. Uang lagi buang air besar di kamar mandi, banyunya di stop dari luar. Ada enggak? Ada yang bercanda sama itu. Nah, saat aku kan bercanda, iyo bercanda, tapi Nabi melarang itu berlebihan. Kenapa? Membuat orang panik. Uang lagi buang air, nak cebok dekate banyu cak mana? Keringet dingin uang dibuatnya. Dia ketawa, ya kan? Oh tega nian. Coba dibalik posisinya, dia yang di kamar mandi, tapi Ustaz, cak itulah cara kami membangun chemistry, persahabatan. Saudara lagi. Percayalah, petunjuk Nabi Muhammad sebaik-baiknya petunjuk. Ya, bukan doa itu kan. Baca diamin ke. Tidak melalui video ini juga buat teman-teman yang sebagai apa namanya, content creator gitu ya, mau ngeprank niatnya bercanda nggak apa-apa, ya itu boleh. Tetapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai mengagetkan, jangan sampai membuat orang itu ketakutan. Ya, apalagi sampai merendahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia punya penyakit jantung gimana? Salah objek misalnya. Uang memang punya penyakit jantung, begitu dikagetin berhenti jantungnya. Alias meninggal dunia. Dosa, membunuh itu. Ya. Na'udzubillahi min. Ganggu orang tidur, tidak boleh itu.
Uang lagi ya. Ya. Nah, saling tunjuk antum ini. Insya Allah itu saja. Mungkin ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.